Bismillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa fati yang berbahagia fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang kedua ya. Tafsir surat An-Naba. Itu bagian yang pertama ayat 1 sampai 16 yang di dalamnya kita diberi dalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dalil-dalil tersebut ya, kita sebagai para hamba-hamba Allah itu bisa yakin ya, setelah mati pasti akan dihidupkan kembali. Itu suatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada orang yang berselisih, itu bukan hanya sekarang, sejak zaman dulu, bahkan sebagaimana awal surat yatasaalun gitu. Yatasaalun kan gitu kan. Yatasaalun, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain sebagai bentuk ingkar, gitu, ingkar. Makanya sebagian ada yang beriman, sebagiannya ada yang mendustakan ya. Sebelum melanjutkan, coba kita memahami dulu isim mausul ya. Isim mausul yang ada di ayat 3. Kita memahami isim mausul yang ada di ayat 3. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Jadi dihayati, jadi alladzi adalah ismun mausul. Isim mausul itu pasti mempunyai atau bertemu dengan silah mausul ya, mesti bertemu silah mausul. Terus silah mausul itu berupa jumlah, jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, dan jumlah tersebut mempunyai domir ya kan, punya domir yang kembali ke isim mausul ya dong, punya domir yang kembali ke isim mausul. Nah, itu mari kita hayati, kita pahami gitu. Coba saya mau tanya dulu, ini isim mausulnya aladzi apa aladina? Aladinahum apa aladihum? Aladinahum apa aladihum? Riko. Bukan aladinahum. Kenapa? Kenapa kok aladihum enggak aladinahum? Aladinahum apa aladihum? Aladihum, bukan aladinahum ya. Kenapa aladihum enggak aladinahum? Karena aladi di sini menaati an-naba, bukan menaati apa yang jamak mudzakkar, menaati an-naba yang dia mufrad ya kan, menaati an-naba yang dia mufrad ya.
Jadi memang kalau hari Selasa biasa kekurangan ya, di sini kekurangan meja biasa begitu. Itu tiap pekan gitu biasanya. Karena dipakai waktu pagi di sana kebanyakan. Ya. Di aladi hum, aladi menaati anaba, di anaba aladi gitu, anaba al azim, anaba yang aladi kan itu. Hanya aladi itu ya dia bukan hum, berarti tidak sama dengan humnya. Tapi yang penting nanti jumlah silah mausulnya mana itu silah mausulnya? Hum fihi mukhtalifun. Nah, hum fihi mukhtalifun jumlah ismiyah sebagai silah mausul, mana domir yang kembali ke aladi? Fihinya itu. Nah, domir yang kembali ke silah mausul itu bisa berupa kayak fihi kayak gitu bisa. Jadi jumlahnya hum mukhtalifun. Hum mukhtalifun kan. Nah, terus itu ada fihi. Itu fihi itu silah nanti domir yang kembali ke isim mausul. Nah, itu bentuknya demikian. Ini enaknya belajar dengan Al-Quran. Nah, ini bentuk yang pasti benar, ini bentuk Al-Quran ya, gitu. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, itu yang penting kita pahami bahasa Arabnya, karena kan kita sambil memahami bahasa Arab, tidak murni belajar tafsir ya toh. Sekarang masih apa ini? Berangkang apa? Kamu di tetah? Wes apa lo tetah? Berarti seorang berangkang, wah, wes lumayan loh di tetah itu wes bagus. Ya. Tapi yakin bisa, kok kan kita cuman baru mulai belajar itu. Dengan saat ini sama setahun lalu beda enggak? Sebelum dulu masuk Mahat Ilmi. Beda toh? Insya Allah beda. Ya. Nanti Guntur pulang ke Madiun jadi ustadz ya. Iya. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun ya. Makna mukhtalifun apa kemarin? Minhum musaddiqun wa minhum mukadzibun ya. Boleh enggak mempertanyakan atau menyaksikan an-naba'il azim? Boleh enggak menyaksikan yaumul kiamah? Masih sanksi, masih sak, masih ragu, boleh enggak? Enggak boleh. Siapa yang melarang? Allah ya. Larangannya mana? Hah? Larangannya kala. Ya toh. Kala itu larangannya itu, kala. Nah, itu kan. Kala itu. Nah. Apa makna kala? Kala itu isim atau fi'il jemaah? Kala adalah harfun. Apa makna kala? Makna kala adalah kalimatu rodoin. Itu loh kala. Kalimatu rodoin wa zajrin. Itu makna kala. Kala itu kan gitu. Apa kala itu? Kalimatu rodoin wa zajrin. Kata yang bermakna rodoin. Kata yang bermakna apa? Zajrin itu. Kalimatu rodoin wa zajrin. Apa makna rodoin?
Apa makna rodein? Gus. Kalau belum tahu buka kamus lah, tak tunggu. Ya sudah, sekarang kelas 2 itu sudah harus temannya kamus. Nah, kamus itu biasa dibuka. Bila perlu di rumah sudah lihat dulu, nanti dicocokkan di kelas itu. Saya berarti sudah bisa mencari arti, tak cocokkan kok ternyata bener itu kan itu. Nah, atau kamu, wah aku ketemu nama kok beda ya. Nah tanya kenapa kok ketemunya beda? Aku punya pengalaman nanti. Nah sehingga kamu punya PD. Aku sering mencari, ternyata hasilnya sering sama. Gitu. Ya. Kalau zajrin, Pak Sihana apa zajrin? Kalimatur rod'in wa zajrin. Apa zajrin? Zajrin. Apa Pak Sehna? Zajrin. Zajrin. Memang ilmu gini tuh ya kalau kita sudah terbiasa insya Allah memasyarakat gitu. Ini kan kita kan masih membuka di masyarakat ya, memasyarakatkan bahasa Arab. Bahwa dulu waktu kita masih kecil mungkin kan masih asing pada pesantren di Sukoharjo, gampangan itu. Sekarang udah gak asing toh. Itu ya kan. Ini kan demikian. Ini sekarang yang masih asing masyarakat ngaji bahasa Arab sih rojok kayak sih kayak piye. Nah, tapi kan antum algojunya ini. Antum yang membuka, nggak masalah, nanti pahalanya besar yang membuka. Mubtada itu masya Allah bagus. Mubtada'i Fatihah apa kasroh? Doma, papan atas. Oh, mubtada itu papan atas ya domah loh, masya Allah. Ya. Ya, sama. Kita lanjutkan. Kalla itu adalah kalimatu rodin wa zajrin. Satu kata yang maknanya adalah rode, mencegah, zajr, mencerca, ya toh? Itu. Bimakna mal amru kama yas'umun. Mal amru kama yas'umun. Itu. Mal amru kama yas'umun. Bukanlah masalah kiamat itu apa al-amru? Kiamat toh? Apa al-amru? Al-kiamah. Apa al-amru an-nabaul azim, ya kan? Nah itu. Bukanlah perkara itu, bukanlah perkaranya kama yas'umun sebagaimana yang mereka duga. Bukanlah perkara kiamat itu seperti yang mereka duga. Apa dugaan mereka? Mengatakan atau menduga itu suatu yang mustahil, ya toh? Suatu yang tidak ada, kan gitu.
Nah, ini perkara kiamat bukan seperti yang mereka duga, suatu yang sulit bagi Allah. Nah, bukan seperti yang mereka duga. Nah, gitu. Dugaan siapa? Dugaan haulail musyrikun. Siapa mereka? Alladzina apa aladzi? Bukan aladina, bukan aladzi. Kenapa? Karena mensifati al musyrikun, ya toh? Mensifati apa? Al musyrikun jama', ya toh? Jadi alladzina yang mana silah mausulnya? Mana sambungannya silah mausulnya? Jumlah fi'liyah yungkirunal ba'sa ba'dal maut, ya. Orang-orang musyrik yang mereka mengingkari kehidupan kembali setelah mati. Jadi perkaranya masalah kiamat, masalah hidup kembali setelah mati tidak seperti yang mereka duga. Nah, untuk menghalangi persangkaan mereka, mencerca mereka dengan kata apa? Kalah, gitu kan? Cukup dengan kata kalah, gitu ya kan? Kalah, gitu. Kalah, nah itu namanya kalimatu rodain wa zajrin. Itu kita nambah mufrodat kosakata Al-Qur'an. Kita nambah kosakata Al-Qur'an kalah bermakna kalimatu rodain wa zajrin. Kalimatu rodain wa zajrin, ya gitu. Jadi sekali-kali janganlah mereka masih sanksi, jangan masih ingkar, jangan masih ingkar terhadap adanya al-ba'su ba'dal maut. Nah, itu dengan kata kala. Saya lamun, sa apa artinya sa? Kelak, ya kan, atau nanti ya toh? Ya, kelak atau nanti. Saya lamun kelak atau nanti, ya lamun mereka akan mengetahui apa? Mengetahuinya. Kelak mereka akan mengetahuinya. Meskipun sekarang belum percaya. Meskipun saya belum percaya, sekarang masih ingkar, tapi suatu ketika nanti kelak mereka akan mengetahuinya. Itu mereka akan mengetahuinya. Jadi ya'lamun itu fi'lun mudhari'un muta'addi, ya kan? Muta'addi punya maf'ulun bih. Muta'addi punya maf'ulun bih. Di sini maf'ul bihnya ya'lamun apa jamaah? Oleh Allah tidak disebutkan. Maf'ul bihnya ya'lamun apa? Mahdhuf. Kenapa mahdhuf? Kita dianggap sudah ngerti. Ya, kita dianggap sudah ngerti. Jadi Dia Ta'ala tidak menyebutnya, kita harus tahu. Kita harus tahu, nah gitu. Kelak mereka akan mengetahui. Coba sekarang kita ketahui apa maf'ul bihnya ya'lamun. Apa maf'ul bihnya ya'lamun? Pak Heri yang jawab. Maf'ul bihnya ya'lamun.
Ya Pak Heri, mana maf'ul bihnya ya'lamun? Di ayat tidak ada, karena memang oleh Allah itu nggak disebut, dianggap kita udah tahu, tapi dijelaskan dalam tafsir. Nah itulah fungsinya tafsir. Jadi tafsir itu apa? Menjelaskan kata yang tidak disebutkan padahal harus diketahui, ya toh? Nah itu. Mana dalam tafsir kata yang berposisikan maf'ul bih dari ya'lamun. Coba ikhwan. Ini namanya belajar tafsir yang ngono kuwi. Ini belajar tafsir namanya, ya toh? Mana makanu bihi yukadzibun. Itu bukan jumlah ismiyah itu. Manya ya manya itu isim mausul maf'ulun bih. Terus setelah ma silah mausul. Bukan. Ya, dia maf'ul bih gitu aja, berupa isim mausul. Ma ya toh. Manya isim mausul fi mahali nasbin maf'ulun bih. Terus kanu bihi yukadzibun itu jumlah silah mausul. Silah mausul. Mana yang kembali ke ma? Silah mausulnya bihi, ya kan? Bihi itu adalah domir yang kembali ke ma. Makanu apa kanu? Apa yang dahulu waktu di dunia mereka yukadzibuna bihi, mereka mendustakannya. Itu mereka besok akan tahu. Loh itu akan tahu. Kalau orang mukmin bagaimana? Beriman sebelum kejadian. Kalau orang kafir berimannya kadaluarsa karena sesudah terjadi, ya kan itu. Sia-sia yang udah kadaluarsa karena sudah terjadi baru percaya, gitu. Nah itu. Kapan mereka percaya? Idza nazala bihimul adab. Itu idza nazala bihimul adab. Kapan mereka percaya? Kalau mereka ngerti idza nazala bihimul adab. Apabila adab itu sudah terjadi, sudah turun kepada mereka. Nah, baru percaya. Jadi guyon toh gitu. Kayak tadi itu ada yang nyari HP. Pas suruh ketemu lali kabeh itu, baru ketemu kelingan kabeh. Lalu ketemu kelingan, baru ketemu ora kelingan. Ya, Pak. Baru ketemu anu ya, Pak, ora ireng Pak ya. Barang ketemu, oh ya mau yo, tak deleh kono pas ngene ini malah iya nek ketemu yo eling kabeh. Nek ketemu tapi nek ketemu oh, ngumpet ora eling apa-apa. Nek ketemu ya kan ngono to. Nek ketemu ceritane eling to. Iya, nek ketemu eling. Ya itu ya. Itu kedaluarsa namanya kan. Itu kedaluarsa namanya. Ya. Terus ini hardikan dari Allah kala diulang lagi summa kala saya lamun yang berbahagia ikhwati filah yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, itu awal dari surat An-Naba ya. Itu awal dari surat An-Naba. Kalau kita suruh percaya sebelum
terjadi. Tetapi percayanya kita oleh Allah itu dikasih bukti-bukti. Kita suruh memperhatikan bukti-buktinya. Bukti-buktinya Allah berikan di ayat berapa itu sama? 6 dan seterusnya. 6 sampai 16. 6 sampai 16. Itu bukti-bukti yang hendaknya dengan apa yang disebutkan oleh Allah di ayat 6 sampai 16 itu bisa kita jadikan pijakan, keterangan, landasan kita untuk percaya, mudah dihidupkan lagi meskipun kita belum ada yang mengalami. Itu meskipun kita belum ada yang mengalami. Dan kita harus yakin, jangan sampai ragu-ragu jika ada yang membuat syubhat, ya toh? Nah, gitu, bikin syubhat. Itu gue pinter ngomong, gue orang tahu mati kok ngeramal pinter men, misalkan begitu. Gitu kan, gitu. Itu fasih meramal hari kiamat, padahal juga mereka belum pernah ke sana. Ya itu belum pernah kok ke sana, ya namanya bukan beriman lah namanya. Ya kan itu. Tapi kita suruh yakin tanpa pengalaman itu, tapi cukup dengan alamat. Dengan alamat itu kan, dengan bukti-buktinya. Dengan bukti-buktinya. Pak Sehana pernah melihat ibunya Pak Guntur? Belum. Tapi yakin nggak Guntur punya ibu? Lah kok nyawang kok yakin? Ya kan gitu. Itu contoh kan itu kan itu. Yakin nggak harus melihat ya toh. Tapi saya yakin itu punya ibu itu. Punya ibu nggak Guntur? Gimana ibumu sekarang? Hah? Di Madiun. Itu ibumu atau bukan itu? Hah? Kamu tahu itu ibumu? Dari mana kamu tahu itu ibumu? Hah? Loh, kamu kelingan itu yang melahirkan kamu. Hah? Loh kok bilang itu yang melahirkan, kok jangan-jangan bukan? Hah? Kok jangan-jangan bukan? Gimana? Itu ibumu bukan itu yang di Madiun itu? Hah? Buktinya apa itu ibumu? Hah? Alamatnya apa alamatnya? Alamatnya apa itu ibumu? Apa alamat itu ibumu, alamatnya apa coba itu yang di Madiun itu? Apa? Loh, pokoknya kelingan. Kamu jangan dari wanita lain nanti, bukan dari itu yang melahirkan kamu. Rekamannya ada memang. Coba buktinya apa? Itu ibumu. Loh ini kan kita harus pelajari itu biar mantep. Yo gimana? Buktinya ya itu Ustaz, dia itu wanita yang saya kenali yang kepadaku sayang sekali. Betul nggak? Betul nggak? Buktinya apa? Beliau sama kamu sayang sekali. Wanita mana yang lebih sayangnya dia kepada kamu? Ada enggak? Hah? Ini ada medeni loh. Jangan lupakan jasa beliau. Itu pasti dia adalah wanita yang kepadamu sangat sayang kepada kamu. Iya toh? Itu ibumu berarti itu. Jangan pakai akte. Kalau akte mosok ayam aja tahu ibunya kok, tanpa akte kok kamu mosok harus pakai akte untuk tahu ibumu. Pakai kasih sayang itu. Pakai kasih sayang lah gitu.
Gimana? Ada nggak dengan ibumu yang ganjil kasih sayangnya di rumah? Berarti sesungguhnya kalau ada yang ganjil berarti kayaknya masih ini kayaknya anak angkat kayaknya. Ada yang ganjil kayaknya kan gitu toh. Gitu toh, Pak. Gitu kan, Pak? Iya. Iya. Tapi itu padahal ganjil itu. Kelihatan. Iya, kelihatan atau itu kan menutupi aja kan. Ya kan biar nggak kelihatan kalau itu anak angkat kan, diusahakan kan gitu toh. Ya. Ya. Ya tetap nanti sebetulnya kalau jeli nanti ada sesuatunya, pasti nanti ada sesuatunya. Ada sesuatu, apalagi anak-anaknya dua dan nggak mahram lagi, ini ada sesuatunya kan. Ini nggak mahram, kalau dikasih kan gitu kan, nggak, wah ini kan terus piye nggak mahram kan gitu ya toh. Ya. Kan menjaga jarak tuh kan toh, oh nggak mahram kan nggak mau dosa. Misalnya lo ya, kan gitu. Ya sama yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di situ kita mencoba cari semuanya itu pakai alasan, ya, pakai bukti gitu, pakai bukti begitu. Itu kan seperti kisah dua ibu berebut satu anak itu toh, semuanya daku semua kan gitu. Akhirnya hakimnya memutuskan, yaudah gitu anak tak belah dua aja, dibagi setengah-setengah. Satunya oke, satunya nggak mau. Oh ini berarti ibunya. Iya toh? Kan gitu. Sayang dia. Iya, dia sayang. Ya jemaah lanjut. Bukti-bukti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini ya, karena di sana juga banyak bukti yang lain. Dengan berbagai cara dia Ta'ala memberi kita para hambanya bukti-bukti al-ba'su ba'dal maut. Ya. Buktinya adalah di sini Allah Ta'ala berfirman apa jemaah ayat yang ke-6, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ya. Itu bukti pertama. Bukti kedua, wa khalaqnakum azwaja. Ya. Bukti ketiga, wa ja'alna naumakum subata. Bukti keempat, wa ja'alna laila libasa, dan seterusnya. Ya. Itu bukti-bukti yang hendaknya jangan sampai kita ketemu buktinya tapi nggak diperhatikan. Ya. Ya, bukti yang pertama, alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Mihada isim atau fi'il. Yo, Arif yang jawab. Isim, betul. Mihada isim. Mihada mana fa fi'ilnya? Mihada itu fa fi'ilnya mana? Guntur. Hak. Fa fi'ilnya hak. Ainnya alif. Lamnya dal. Yakin enggak?
Ayo mesti dibiasakan tahu fa ain lam. Kalau kita mengatakan fa-nya ha, berarti kan nanti bukanya kamus kan ha alif dal. Iya toh? Ha alif dal. Hada Yahudu. Gitu. Yuk, gimana Guntur? Fa fiilnya apa? Alif. Kok bisa alif gimana? Fa fiil kok alif? Ya nggak bisa no. Ahmadi. Fa fiilnya mim. Ainnya ha, lamnya dal. Punya bukti? Buktinya apa? Buktinya dalam tafsir mumahadah itu loh. Mihadan ditafsirkan mumahadah. Oh gitu, mumahadah. Oh berarti mumahadah, berarti mihadah itu kayak kitaban gitu loh. Mimnya fa, ya kan? Fa-nya mim. Terus ainnya ha. Makanya tafsirnya mumahadah. Mumahadah. Mumahadah kan berarti kan jelas toh. Mumahadah, fa-nya mim. Ainnya ha, lamnya dal. Nah, gitu. Nah, itu juga seperti itu yang cara-cara yang antum cermati gitu. Oh, gitu toh caranya paham. Ya, tuh gitu caranya paham. Itu yang antum nanti ikuti cara langkah-langkah menuju paham itu begitu itu nanti. Itu langkah menuju paham. Jadi selalu ditanyakan fa ain lam. Jangan salah identifikasi. Gitu. Kayak kita belajar kimia kan, oh ini golongan 1, ini golongan A, ini golongan B, itu Pak. Itu Pak Ahmadi. Ini golongan A, ini golongan B, ya toh. Oh, 1A, 1B, ya toh. Oh, ini golongan 1A, 2A, 3A kan gitu. Kalau aluminium golongan apa? Wan. Aluminium. Ya kan gitu-gitu yang dipelajari kan gitu kalau kita belajar di kimia kan gitu, gitu. Kimia kan gitu. Itu kalau kita di SMA kan gitu, ngapal ke. Kalau nanti di kampus nanti nggak ngapal ke lagi, tapi dikasih cairan, suruh mengerti analisis kualitatif. Ini isinya apa saja, itu nanti isinya apa saja gitu. Itu Pak ya. Itu dulu Pak yang saya pernah pelajari gitu Pak, itu di UGM dulu gitu. Di farmasi kasih cairan isinya apa saja, suruh ngerti gitu isinya apa saja. Ya pakai berbagai reaksi nanti ketemu oh, isinya ini. Iya Pak direaksikan. Kalau kasih ini sih jadi gini oh berarti ini dulu gitu. Itu semester awal, nanti semester 2 kuantitatif. Udah isinya apa saja plus berapa persen kadarnya nanti gitu. Dulu tuh gitu saya ingat dulu gitu belajar tuh gitu. Isinya gitu-gitu dulu belajar itu. Terus lagi belajar mikrobiologi dulu gitu. Air sumur, air tandon, air keran, air bak mandi, bedanya apa gitu. Cek isinya kandungannya bedanya apa nanti gitu Pak Neti. Jadi tahu bedanya apa nanti. Oh ini E. coli-nya berapa. Non? Ya, itu cara mereka begitu Pak. Cara mereka ngajari kita kayak gitu-gitu aja.
Caranya gitu dulu tuh gitu ya. Nah satu arah anu lah aku sinau ini lah fa'ain lam lah itu. Ya dulu gitu fa'ain lam ya. Jadi ternyata hasil saya segini gak kaget karena kita kalau belajar itu juga sama kayak gini juga begitu. Dituntut sebetulnya sama. Sama-sama gitu juga tuntutannya. Identifikasi kualitatif kuantitatif ya juga gitu. Itu biar tahu ya ini paving berapa persen ini campurannya harus tahu tuh. Ada alatnya toh. Ini untuk oh ini 300, oh ini 250. Ini 500 ya. Yang penting ada itunya, ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya. Kalau kita selalu fa'ain lam itu aja terus. Itu memang gitu terus fa'ain lam. Kalau kita belajar bahasa Arab itu fa'ain lam. Kayak mihada ini fa-nya apa jemaah mihada? Mim, ainnya ha, lamnya dal. Berarti mihadan wazannya apa? Fi'alan. Iya toh? Berarti fi'alan. Seperti firoshan. Apa firos? Apa firos? Apa firoshan? Firos. Tikar. Iya toh? Tikar. Kenapa tikar dinamakan firos? Karena digelar, dijereng, ya dong. Juga sama mihadan. Kenapa dinamakan mihadan bumi itu? Karena dihamparkan mumahadatan itu loh, mumahadatan loh gitu sama. Karena mumahadatan, mumahadatan lil khalaiki muaddatan lil hayati, mumahadatan lil khalaiki karena dipersiapkan untuk para makhluk, muaddatan dipersiapkan untuk kehidupan ya gitu. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami menjadikan bumi itu hamparan? Apa namanya hamparan? Mumahadatan lil khalaiki muaddatan lil hayati, dipersiapkan untuk seluruh makhluk, dipersiapkan untuk kehidupan. Kamu kenapa hidupnya di bumi, nggak di Mars? Wan, kamu kenapa hidupnya di bumi, Wan, nggak di Mars? Hah? Takdir, astagfirullah. Takdir. Kalau kita tinggal di Mars, planet Mars itu terlalu sedikit dan tidak layak untuk dihuni makhluk. Kalau kita tinggal di Venus, kita akan terlalu panas. Oh gitu. Oh gitu. Karena ayatnya alam naj'alil arda mihadan, bukan alam naj'ali Mars mihadan. Ya enggak? Gitu. Hah? Bukan alam naj'al Venus mihadan. Bukan alam naj'al Qamar mihadan. Memang ayatnya alam naj'alil arda mihadan, dan orang-orang tunduk kan? Tunduk semua di bumi, nggak bisa di luar bumi untuk berkembang biak, ya kan? Untuk lil hayah, muaddatan lil hayah. Jadi semua tunduk kepada Allah. Hakikatnya orang tunduk nerangkan, semua tunduk kabeh. Padahal bukankah alam semesta sangat luas? Ngerti berbagai macam planet-planet itu. Tapi kenapa di bumi? Emang ayatnya begitu.
Bumilah yang disediakan oleh Allah untuk para makhluk mihad dan gitu loh. Orang berapapun kowar-kowarnya yo raiso di luar bumi untuk berkembang biak. Nggak bisa waktu depan, nggak mungkin berhasil untuk hidup di sana berkembang biak, nggak bisa. Ya di bumi lah manusia berkembang biak dengan nyaman, dengan nikmat itu toh, dengan mudah hidup di muka bumi. Memang ayatnya begitu. Ini Al-Quran mengabarkan demikian sejak kapan? Sejak dulu. Dan nggak bisa diselisih toh. Coba orang menyelisih. Udah berapa abad menyelisih, oh, nggak berhasil, nggak bisa. Itu min ayatillah. Ini min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamannya ya di muka bumi ini, nikmatnya emang di muka bumi ini, nikmat itu. Memang ayatnya begitu, alam naj'alil ardo mihada. Itu yang mumahadatan lil khalaiki muaddatan lil hayati, dipersiapkan untuk seluruh makhluk, dipersiapkan untuk kehidupan. Nah, gitu. Ini satu ayat. Jangan sampai kita nggak paham. Itu ayat loh, ini alamat loh kan, ini alamat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mudah bagi Allah menciptakan bumi yang besar, ya, bumi yang besar dan terjadi sedemikian rupa sebagaimana yang Allah beritakan, yaitu alam naj'alil ardo mihada itu. Dan tidak ada di selain bumi yang bisa ditempati oleh manusia untuk hidup dengan baik, gitu. Bisa berkembang biak, berkeluarga. Di bumi ini bisa. Gitu. Bisa itu memang karena dijadikan oleh Allah alam naj'alil ardo mihada gitu, karena dijadikan oleh Allah demikian. Dia taala yang mengkondisikan untuk kita hidup kan gitu. Itu sama ya, itu yang kita jangan sampai berlalu saja, kita nggak memperhatikan. Nah, itu karena inilah yang disebut-sebut oleh Allah, jangan sampai kita tidak menyebut-nyebutnya itu. Jangan sampai orang kafir nyebut-nyebut kemajuan teknologinya, meremehkan kita. Mereka ingkar ini, kita biarin. Ya kita aja, ya bolehlah kami mengakui ke teknologi dari kalian, tapi akui ini kemampuan Dia Ta'ala. Gitu. Kita biar ini sama-sama mukmin. Kan sama-sama mukmin kan gitu, sama-sama mukmin lah, teman semua kan, sama-sama mukmin. Yeah. Mereka yang bisa naik ke iya, bukan tempat hidup. Ya. Iya. Iya. Pasti begitu ya. Nggak mungkin itu untuk bisa kehidupan. Hanya keinginan tapi nggak akan terjadi kan itu toh. Itu kalau benar mereka ke sana. Kalau benar mereka ke sana kan gitu. Ya. Pasti begitu.
Non? Di itu tadi, di tafsirnya tadi. Di tafsirnya tadi kan ada itu. Makanu bihi yukadzibun. Dalam tafsir saya lamun, ya kan? Dalam saya lamun kan, saya lamun kapan mereka tahu? Kapan? Idza nazala bihimul azab. Itu toh, ngerti apa? Ngerti makanu bihi yukadzibun. Namanya itu maf'ulun bihnya kan gitu. Ya gitu. Jadi makanya kan faktanya kan manusia ya di bumi toh Pak. Udah berapa abad, udah berapa juta Pak dunia ini. Katanya mereka udah berapa juta tahun dunia ini. Kalau mereka ngomong kan begitu, udah lama sekali kan. Ya, di bumi semua. Di bumi mereka hidup. Di mana ya di bumi, yang memang ayatnya memang bumi. Alam naja'alil ardo mihada. Dan ini bumi ini nyaman, bisa untuk tempat tinggal, memang Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Gitu. Makanya penciptaan bumi ini adalah alamat kebesaran Allah yang nyata, alamat yang nyata. Jangan kalau sampai manusia mengingkarinya, nah ini mengingkari alamat yang sangat nyata. Nah, itu. Kalau saya mengatakan bumi ada dengan sendirinya, itu misalkan bumi ada dengan sendirinya. Bumi ada tanpa diciptakan. Itu bentuk-bentuk pengingkaran alamat yang nyata itu. Tapi nggak mungkin bumi itu tanpa diciptakan. Kenapa nggak mungkin? Ya nggak mungkin, wong bumi itu sangat indah, keteraturan yang sangat tertib, ya toh? Sangat tertib sekali. Belum dibahas lagi dengan hujan, dengan langit, connect. Connect. Nah itu menunjukkan nggak mungkin itu tanpa diciptakan dan diatur oleh Rabbul Alamin. Gitu Pak. Kan begitu. Ya kalau nanti bumi langit dipikir agak berat, yo mikir awak dhewe wae. Mikir awak dhewe. Nanti waktu bahas wa khalaqnakum aswaja. Ini akan memikir yang ringan, ya kan? Akan mikir yang ringan. Wa khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Betul nggak itu? Kami menciptakan, kita tuh ada diciptakan, betul nggak? Betul nggak Gus? Kita diciptakan Gus. Mbok ngeyel, aku anak dhewe ngono. Hah? Ora wani lho. Buktikan Gus, kamu diciptakan Gus, bukan ada dengan sendirinya. Enggak pakai logika.
bahwa kamu itu diciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Dan yang dipelajari ya Ustaz, bahwa tidak mungkin seseorang itu ada tanpa penyertanya. Kenapa kamu nggak bisa mencipta dirimu sendiri? Kenapa nggak mampu? Kenapa nggak bisa? Oh, enggak, buktikan nggak bisa. Buktikan nggak bisa. Buktikan kamu nggak bisa. Buktikan kamu nggak bisa menciptakan dirimu sendiri. Enggak, dulu nggak gitu di buku kelas 1, di buku ada keterangannya kelas 1 dulu ada kelas 1 kok. Ada dulu kelas 1, buktikan bahwa kamu tidak bisa menciptakan dirimu sendiri. Ada dulu kelas 1, apa ayo di sana. Sana mantep keterangannya dulu tuh, kelas 1 itu mantep dulu itu. Nah. Saya sebelum ada itu tidak berwujud apa-apa. Kan gitu. Nah, kalau saya waktu itu tidak berwujud apa-apa, pasti tidak punya ilmu dan kemampuan untuk menciptakan. Gitu dulu di sana. Kelas 1 dulu kan gitu. Iya toh? Kali. Kamu umurnya berapa? 35 tahun yang lalu kamu apa? Nah, belum ada, berarti belum apa-apa, berarti kan nggak punya apa-apa. Wong kamu aja nggak ada apa-apanya, bagaimana bisa menciptakan dirimu? Oh, kan gitu ya dong. Wong sekarang aja nggak bisa, apalagi dulu. Sekarang aja belum bisa menciptakan anak sendiri. Bisa bikin anak kamu? Sekarang aja nggak bisa bikin anak kok gitu. Sekarang aja nggak bisa bikin anak, apalagi dulu menciptakan diri sendiri, yang nggak mungkin bisa kan gitu. Itu contohnya begitu. Itu adalah yang bisa Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nggak bisa menciptakan dirimu sendiri. Atau kamu mungkin tiba-tiba ada gitu, ujuk-ujuk anak dewe yang weteng ibumu, ujuk-ujuk anak dewe, ujuk ibu hamil, mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin kamu tiba-tiba ada? Lu penting juga itu diterangkan kok rasa dulu. Kamu dulu apa kamu tiba-tiba ada gitu, cucu enak, mungkin kamu tiba-tiba ada. Alasannya apa? Alasannya apa? Kamu bukan tiba-tiba ada. Alasannya karena saya itu di dalam keteraturan yang sangat rapi. Gitu. Kita di dalam keteraturan yang sangat rapi, lahir maupun batin. Itu sangat rapi sekali. Punya ginjal? Hah? Pernah lihat? Yakin punya ginjal? Dari mana kamu yakin punya ginjal? Yang itu. Jadi ada bukti, nggak mungkin kamu itu tidak diciptakan oleh Dia Subhanahu Wa Taala. Dalam keteraturan kan. Terus ginjalmu iso kerja. Buktinya apa? Kamu nggak cuci darah? Nah iya, pasti kan pinter kerja ginjalmu dulu, masya Allah. Nah berarti kan kamu tidak mungkin tiba-tiba ada. Nah tiba-tiba ada tuh nggak seperti itu. Nek gelasnya pecah, sok pecah dewe ya toh. Kok pecah nduk gelasnya nduk ngono. Tidak tahu ya Maya, tahu-tahu tadi memang sudah pecah, saya pulang juga sudah pecah paling kan itu. Tapi kalau kok udah rapi semua tuh nduk gelasnya wis nenggon rapi ring resik-resik. Nggak mungkin kan tiba-tiba bersih sendiri. Jadi ada yang dicuci sama siapa, mendingan begitu. Itu Pak. Pasti begitu, nggak mungkin resik dewe.
Kalau mau bim salah bim nggak mungkin. Nggak mungkin bim salah bim. Para tukang sihirnya Fir'aun saja ngerti kalau Nabi Musa bukan tukang sihir. Iya toh? Betul nggak? Ngerti itu, tukang sihirnya Fir'aun itu ngerti kalau Musa alaihissalam bukan tukang sihir. Makanya waktu Nabi Musa itu dihadapkan dengan ribuan tukang sihir itu, Nabi Musa langsung menang dengan mereka. Dengan apa menangnya? Dengan keterangan, dengan ngomong. Dengan ngomong tok, dengan ngomong udah Pak menang Nabi Musa itu. Ya, baca ayatnya ya, biar mantep nih baca ayatnya. Dengan ngomong, nggak perlu melemparkan tongkat itu udah menang Nabi Musa itu sebetulnya, sudah menang itu. Cukup ngomong, menjelaskan saja. Toha, surat Toha ayat 61. Tuhan 61 gitu. Itu surat Toha 61. Itu Nabi Musa katakan kepada mereka para tukang sihir kapan? Waktu dipertemukan oleh Fir'aun sesuai perjanjian tempat dan waktu yang disepakati kedua belah pihak. Itu kan dipertemukan waktu hari raya kan, sebagaimana ayat 60 itu loh, ayat 59. Waktu untuk pertemuan itu adalah di hari raya. Itu loh ayat 59 ya, hari raya. Di hari raya waktu matahari sepenggalahan naik. Ya, kapan? Duha. Kenapa duha? Waktu duha supaya jelas. Supaya nanti nggak ada yang samar. Kenapa hari raya? Biar manusia semua menyaksikan. Nggak ada pikiran kerja, semua prai kabeh kerjaan. Semuanya nggak ada pikiran macam-macam ya kan, fresh itu semua. Jadi nanti bisa melihat kenyataan dengan sesungguhnya gitu. Nah, waktu itu Nabi Musa kan disaksikan oleh seluruh manusia dan di hadapan para tukang sihir yang mau berbuat sihir. Nabi Musa berani dan tidak langsung melemparkan tongkat, tapi Nabi Musa berkata apa ke mereka? Di 61 itu. Wailakum la taftaru 'alallahi kadiban fayuskhitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Nah, gitu Nabi Musa berkata kepada mereka, berkata, celaka kamu jangan mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Maka Allah akan membinasakan kamu dengan siksa. Rugi orang-orang yang mengadakan dusta. Dengan kata-kata ini mereka sadar ini yang ngomong bukan tukang sihir. Gitu. Kalau dia tukang sihir nggak akan ngomong seperti ini, karena kita ini memang berbuat dusta. Kan gitu sama mereka sadar gitu, ngerti itu langsung. Wah, ini yang ngomong bukan tukang sihir ini. Memang kehebatan dia bukan sihir. Kalau dia tuh sihir itu nggak akan ngomong kayak begini, gitu. Mereka sendiri mengakui kami ini orang pendusta semua dengan sihir itu kan itu. Mereka mengakui kan itu kan. Nipu manusia kan. Mereka kan sadar itu. Nipu manusia mereka sadar gitu. Nah, ketika Nabi Musa ngomong kayak gini mereka langsung apa? 62. Langsung fatanaza'u. Langsung mereka hilang persatuannya. Seketika itu juga langsung mereka beriman ke Nabi Musa alaihissalam. Yang kita hadapi ini bukan tukang sihir. Langsung beriman mereka itu, langsung percaya itu. Nah, itu contoh ya kan. Contoh itu seperti itu. Jadi nggak mungkin
itu enggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu langsung bisa melemparkan tongkatnya, mukjizatnya belum pakai tongkat, enggak. Makanya kamu harus pede, jadi orang bertauhid itu harus pede. Ini pakai perkataan udah menang itu. Ya, pakai perkataan aja. Yang penting kita ikhlas, ya toh jamaah. Itu berkata dengan ikhlas gitu. Jangan Nabi Musa kan nabi punya mukjizat. Enggak, ini kan mukjizat, ini dakwah ini. Ini dakwah kan jamaah kan? Ucapan dulu, dakwah dulu nih kan? Ucapan dulu, dakwah, nasihat dulu begitu. Ya. Baru setelah mereka berselisih pada beriman, nah Firaunnya nggak terima. Dipaksa menghadapi Nabi Musa. Nah, baru akhirnya terjadilah di situ Nabi Musa melemparkan tongkat, terbukti tongkatnya menelan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Kan karena kan sekali Firaunnya nggak, makanya tukang sihirnya itu pagi tukang sihir, duha mukmin, sore syahid. Sorenya syahid kan gitu kan, dibunuh oleh Firaun, ya kan gitu. Karena mereka tetap beriman, tapi dibunuh oleh Firaun kan gitu. Ya sama begitu yang berbahagia akhwati fillah. Ini udah adzan berarti ya? Ya udah adzan berarti udah lama adzannya. Asik terus. Non? Enggak terasa ya udah. Kita maghrib dulu ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Jadi semuanya ini ada itu dengan diciptakan oleh Allah ya. Bumi ini terhampar luas dan bumi ini bisa untuk tempat tinggal, mihadan ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kita baca nanti di lanjutnya surat nanti. Bumi itu pertama diciptakan oleh Allah itu tanpa air, tanpa gunung. Pertama diciptakan. Ya. Sehingga bumi belum bisa untuk kehidupan sebagaimana yang lainnya. Baru setelah itu dikasih gunung dan air. Nanti membahas ayat wal ardo ba'dadzalika dahaha nanti. Tuh, akan diterangkan nanti di sana proses penciptaan bumi, bagaimana dia Ta'ala memproses bumi dijadikan apa? Mihadan. Apa mihadan? Mumahadatan lil khalaiki muaddatan lil hayati. Semuanya pasti ada dengan proses diciptakan. Kalau bim salah bim itu ya tukang sihirnya Firaun pun nggak bisa ya loh. Nggak bisa, yang tua-tua itu kan sihir yang paling maju kan zaman Firaun, itu aja nggak bisa. Itu mengelabui mata manusia. Tidak bisa mereka itu menciptakan ular, nggak bisa. Ular yang mereka ciptakan itu bukan ular, cuman mata manusia yang ditipu melihatnya seakan-akan ular. Buktinya ditelan semua oleh ular yang diciptakan oleh Allah, bukan Nabi Musa. Oleh Allah dengan tanpa bahan atau dengan bahan tongkat, terserah Allah, dia maha mampu ya kan, maha bisa. Dia Ta'ala menciptakan makhluk hidup. Kalau si Fir'aun nggak bisa. Makanya ya mereka semua takhluk ya kan, takhluk. Itu ada diciptakan oleh Allah Ta'ala. Termasuk kita ini ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua kita sempurna itu diciptakan sempurna oleh Allah. Memang apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Makanya manusia sempurna toh? Sempurna. Tahu sempurna enggak? Sempurna. Satu, apa sempurnanya kamu? Satu, kamu sempurna buktinya apa? Satu, kepala di atas. Lalu di depan kan kewan, enggak kurang bagus. Bagusnya kepalanya di atas atau di depan kepalanya? Lah iya bagus di atas lah, bagus di atas. Nah, kan itu. Kepala di atas itu. Kepala di atas, terus tegak. Itu. Itu tegak. Itu namanya bagus, namanya sentak itu kepala di atas, tegak. Terus semua anggota badan lengkap, tidak kekurangan satu apapun, lengkap gitu. Lengkap, semuanya pada tempatnya sesuai ukurannya ya toh. Nah itu berfungsi dengan baik. Itu memang sudah ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya juga jadi kayak kamu. Udah ada ayatnya itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Itu nggak ada ayat itu, nggak jadi sempurna kamu. Jadi dia membuktikan apa yang dia katakan, menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Itu bukti kan keagungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi apa yang Allah firmankan ini memang kita harus pahami, ini disebut-sebut oleh Allah, maka ini juga yang kita sebut gitu kan. Ini kita sebut. Ini alamat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal ini alamat mudah bagi Allah menghidupkan kembali manusia setelah mati. Dengan bukti apa? Mudah bagi Allah menjadikan bumi hamparan. Mana hamparan, Arif? Mana hamparan? Dipersiapkan untuk tempat tinggal makhluk dan disiapkan untuk bisa melangsungkan kehidupan gitu. Nah itu namanya hamparan, mumahadatan lil khalaiki muaddatan lil hayati. Itu makna hamparan ya. Itu makna hamparan, makna mihadan itu gitu ya. Itu makna mihadan, makna hamparan. Dan diiringi seperti yang disebut tadi dalam ayat wal ardo ba'da dzalika dakhaha. Itu apa sama wal jibala autada. Dia Ta'ala menjadikan gunung-gunung sebagai autada. Apa autada? Autadan lil ardi, pasak bumi. Tujuannya apa? Itu dalam tafsirnya apa? Li'alla tatoriba biman alaiha. Li'alla tatoriba biman alaiha. Itu dalam tafsirnya sama tafsir wal jibala autada. Dan kami jadikan gunung-gunung autadan lil ardi. Kami jadikan oleh Allah, oleh kata Allah apa? Kata Allah, kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak bagi bumi, li'alla tatoriba, agar bumi tidak guncang, biman alaiha, dengan sebab siapapun yang berkembang biak di muka bumi, itu enggak akan buminya guncang. Ya, guncangnya bukan karena perkembangan manusia, walaupun goncang ya karena Allah mengingatkan keagungannya dengan gempa ya toh. Kalau karena wah kok kayak wong goncang, nggak mungkin. Enggak akan goncang karena perkembangan jumlah manusia dan siapapun yang berkembang biak di muka bumi. Walaupun goncang karena memang itu Allah mengingatkan bahwasanya bumi itu tidak goncang karena ditahan oleh
Allah. Maka kalau goncang enggak ada yang bisa menahan selain, tidak bisa menahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya jamaah ikhwatifillah, itu yang pertama bukti yang Allah berikan. Sekarang yang kedua. Apa yang kedua jamaah? Wa khalaqnakum azwaja. Ini yang pertama khalaqnakum, yang kedua wa khalaqnakum azwaja. Ini bertingkat ini toh. Bertingkat. Yang pertama khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Coba siapa di antara kalian manusia yang ada bukan diciptakan oleh Allah? Coba cari Pak di internet atau di mana kisah satu orang bukan ciptaan Allah. Non? Coba Pak. Ya. Tak ada kan, tak ada manusia yang ada ini atau yang akan ada yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ada itu diciptakan oleh Allah. Memang kata Allah apa? Khalaqnakum. Ya kan? Wa khalaqnakum, kami menciptakan kalian wahai manusia. Itu jemaah. Ya kan Rep? Kamu ada Rep? Oh bisa ada? Oh iya diciptakan oleh Allah ya, Masya Allah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya itu ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita diciptakan sempurna. Sempurnanya bukan sekedar sempurna, sudah sempurna, dan yang kedua diciptakan pasangannya juga, azwaja, ya kan? Diciptakan pasangannya. Apa mas pasangannya? Dukuron wa inasan, dalam tafsir tahu itu toh, laki dan perempuan. Tuh dukuron wa inasan. Jadi manusia diciptakan sempurna, dan sempurnanya tidak semuanya laki atau tidak semuanya perempuan, bahkan ada laki dan perempuan dan jodoh. Iya jodoh cocok. Iya jodoh Pak, cocok itu ya toh. Ya mungkin aja Pak, tapi kan kalau dia nanti mukmin ada jodoh juga nanti, tapi nggak di sini berarti Pak, ya nggak di dunia berarti. Iya kan tuh ada jodohnya nanti gitu. Iya. Ya jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Tapi secara umum kan semuanya punya ya toh, secara umum itu gitu. Ada perkecualian itu biasa, satu dua semua ada perkecualian, itu memang untuk bukti yang semuanya bisa jodoh karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti benarnya firman-Nya wa khalaqnakum azwaja, itu. Bukti benarnya firman Allah wa khalaqnakum azwaja. Dan itu alamat itu alamat kebesaran Allah jemaah. Itu alamat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah ada yang mantu nih ya? Belum Pak ya? Belum ada yang mantu ya? Kayak juga belum mantu juga? Belum mantu juga. Kelas 12 belum pada mantu. Berarti yang dibahas bukan antum, berarti orang tua antum berarti yang dibahas, karena itu belum pernah mantu. Orang tua antum bisa suami istri, ya toh, bisa suami istri. Terus bapak ibu antum nggak seberang bapak ibu,
tapi suami istri yang bisa punya antum kan gitu, bisa punya anak itu udah luar biasa juga. Itu udah ada bapak, nggak hanya bapak, ada ibu, nggak hanya bapak dan ibu, bapak ibu bisa punya anak loh gitu. Bapak ibu nggak hanya punya anak, anak yang bisa punya mantu loh gitu. Berkembang biak itu khalaqnakum azwaja, dan diciptakan dari air yang nggak perlu beli, memancar min bainis sulbi wa taraib, itu min ayatillah, itu namanya sama. Makanya kata Allah falayang duril insanu mimma khulik, ya kan, hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan, itu adalah min ayatillah, ya kan. Itu min ayat, itu alamat tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan sampai manusia ini ada lupa proses penciptaannya. Jangan sampai wanasiyah khalqah, itu sampai wanasiyah khalqah, lupa penciptaan dirinya. Karena lupa berkata man yuhyil idoma wahya romim, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk. Nah itu karena kamu lupa. Kalau nggak lupa ya kamu akan yakin. Yuhyi halladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim, maha tahu menciptakan. Ya itu jamaah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wa khalaqnakum azwaja. Yang ketiga, wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Mana subata? Rahatan li abdanikum. Apa subatan? Rahatan li abdanikum. Rohah, istirahat, pemulihan kekuatan, kesehatan, ya toh, menghilangkan lelah, letih, penat untuk badan-badan kalian. Ini min ayatillah itu. Min ayatillah. Karena orang tidur itu seharusnya bangun tidur tidak mendapatkan apa-apa. Lah wong cuman tidur loh, ora kerja wae ro karuan hasil. Oh, tidur hasilnya banyak itu kalau nggak ada Allah yang menjadikannya apa mungkin bisa. Gitu kita harus berpikir, memperhatikan, merenungkan. Oh, kerja wae ro karuan ana hasil, pijet ya ro karuan mari, tidur demari kabeh. Kenapa itu sembuh? Karena Allah yang berbuat, Allah berjanji dan menepati janji. Janjinya apa? Wa ja'alna naumakum subata. Loh gitu cuma. Wa ja'alna naumakum subata. Dan tidurnya nggak perlu di hotel, tidak harus di hotel, tidurnya bisa di sembarang tempat pun tetap efeknya ke badan subata. Subata gitu, rohatan li abdanikum, ya kan jamaah. Itu kenapa? Karena Allah yang berbuat, memang Allah yang menjadikan. Ja'alna, Allah jadikan, maka jadi, ya kan? Maka jadi. Jangan sampai bilang mari dewe. Wis mari dewe. Tanggo turu mari kok jare. Tanggo turu mari. Lah ya mari lah, ada ayatnya bacaan naumakum subata, itu dia ta'ala yang berbuat itu. Dia ta'ala yang melakukannya. Anak muda jangan takut capek. Aku nggak mau kerja capek, ya jangan. Kecuali kalau kerja capek nggak ada obatnya, nah boleh kapok, gitu.
Laung kerja capek obatnya apa? Tidur. Ya toh? Tidur sebentar aja. Sebelum duhur itu sebentar barulah badannya enak banget ya kan. Kerja sepagian loh 4 jam, tidur 10 menit atau 5 menit aja, itu bangun udah enak banget itu. Sebelum duhur jam 12, lupa luhurnya. Harus yakin aku sebentar nanti bangun jamaah luhur, nah gitu. Ini rasakan, enak banget, ya kan itu kan, fresh badannya gitu loh sama fresh gitu. Ngono wetok sembarang tempat gitu. Bahkan kadang sambil duduk pun sembuh juga kok capeknya. Sebentar aja. Ya guys ya. Ya. Saya dulu waktu masih di kampus itu dulu itu jam 7 kuliah. 8.40 rampung kuliah. Jam 9 masuk ruang praktikum. Bahas tadi itu yang saya ceritakan itu. Jadi praktikum jam 9 sampai jam setengah 4. Setengah 4 sholat, berangkat ke pengajian. Sampai masjid saya beri turu sih sambil duduk itu, duduk tidur, kok kaget agak ngaji. Kaget agak ngaji. Ya dulu gitu tuh, saya itu nggak loya gitu tuh saya. Cuma sengaja ya pokoknya saya agak berangkat. Bila masih sepi ya tetap berangkat, duduk tapi bingklo. Nanti itu kaget saya ngaji bisa enak itu. Iya, ya itu niatnya pokoknya semangat ngaji terus mapan ngaji ini turun. Makanya ya duduknya di masjid itu, di tempat ngaji saya itu gitu. Lah rampungi jam setengah apa tuan, rampungi praktikum. Gitu. Lah pas ada pengajian, pas praktikumnya pas 6 jam. 6 jam praktikumnya pas 6 jam. Pengalaman tak terlupakan ini, diceritakan terus ya. Cerita. Ya, itu ya. Jadi dia Ta'ala yang berfirman wa ja'alna naumakum subata. Makanya apa? Tidur rohatan li abdanikum. Sehingga manusia enak sama. Jadi kita harus yakin kita itu merasa membutuhkan Allah. Minimal butuh dihilangkan lelah dan letih dengan tidur. Kan itu dengan tidur itu masya Allah itu harus kita hayati begitu. Kita butuh itu. Jangan merasa butuh Allah. Kamu butuh turu toh. Itu tidur kenapa? Kamu butuh tidur butuh. Itu siapa yang menjadikan tidur subata rohatan li abdanikum? Allah yang berbuat itu, ya kan? Dia Ta'ala yang berbuat, yang melakukannya itu min ayatillah. Ini bukti-bukti yang Allah berikan untuk tanda, untuk alamat Allah maha mampu. Kalau dia nggak maha mampu, dia nggak maha pemurah, mana mungkin tidur kok menjadi subata, menjadi rohatan li abdanikum. Nggak bisa sama, cuman tidur kan gitu. Ya itu sejak zaman dulu ya gitu kan masih kayak gitu. Sejak zaman dulu, ibarat sejak zaman dulu itu berarti memang luasnya rahmat Allah. Semua manusia ya gitu. Ya makanya luasnya rahmat Allah tanpa kecuali semua diberi oleh Allah rahmat dengan tidur menjadi rohatan li al abdan, rohah untuk seluruh badan gitu. Tuh luasnya rahmat Allah, dia memang rahmatnya memang luas sekali.
Semua orang terliputi oleh rahmatnya. Kena ayat wa ja'alna naumakum subata. Jangan kalau kerja nggak mau kerja, takut capek gitu. Kayak capek obatnya mahal saja. Capek obatnya nggak mahal kok. Istirahat ya toh. Istirahat kalau bisa apa? Ler. Tidur ler itu udah enak banget ya. Wajahnya naumakum subata ya. Orang sakit obatnya apa? Dikasih obat tidur. Ya. Benisa turu ya Pak. Kasih obat tidur ya. Ya istirahat. Terus sembuh toh? Alhamdulillah. Kasih obat tidur. Dia memang karena mengamalkan ini kan, mengamalkan wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata gitu. Yang ke berapa sekarang sama? 1 2 3 4. Yang keempat wa ja'alna laila libasa. Apa laila itu? Apa laila? Malam. Apa libasa? Apa libas? Pakaian. Apa libasa? Pakaian. Jadi apa artinya ayatnya? Dan kami jadikan malam itu libasan, pakaian. Apa makna pakaian sama? Apa libasan? Satiron. Maknanya apa libasan? Satiron. Kami jadikan malam sebagai satir, sebagai sesuatu yang menutupi. Sebagai satiron, sesuatu yang menutupi. Sataro yasturu, satron, satirun. Sesuatu yang menutupi. Bagaimana cara kerjanya malam itu sebagai libasan satiron? Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya ya terserah Allah. Nah, kita tahu dari mana cara kerjanya malam menutupi? Bisa wadihi, ya kan? Bisa wadihi dengan kegelapan malam. Bisa wadihi apa sawat? Gelapnya malam, hitam kan? Dengan hitam gelapnya malam, bisa wadihi. Itu bukan sembarangan loh itu. Itu tanda agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dunia ini siang terus. Ya toh? Mendatangkan malam itu perkara yang sangat agung sekali. Bagaimana dunia yang luas, jarak antara bumi dan langit yang sangat jauh, tapi mudah bagi Allah mendatangkan libas, mendatangkan satir, ya kan? Satiron. Dengan cara apa? Menjadikan malam sebagai satiron. Nah, itu cuma bayangan itu cuma bayangan. Ya silahkan bilang bayangan. Tapi kan itu bayangan kan juga tidak ada dengan sendirinya. Itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bayangan pun tunduk itu kepada Dia Subhanahu
wa ta'ala jamaah. Siapa ini yang bisa nggak punya bayangan? Nggak bisa jamaah. Nggak bisa. Itu bayangan diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayang selalu tunduk patuh. Sujud itu bayangan jamaah, ya kan? Bayangan sujud itu tunduk patuh itu bayangan itu. Ya. Itu min ayatillah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kegelapan malam itu walaupun gelap itu karena dia yang menjadikan itu penuh hikmah. Penuh hikmah jamaah, ya itu penuh hikmah. Banyak hikmah-hikmah di dalam malam kan itu. Penuh hikmah-hikmah di dalam malam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah itu Ustadz buktinya awal malam malah banyak iber-iber, banyak kaper, bikin apa? Kelilipan ya. Kelilipan. Ya jangan dikira itu iber-iber kaper itu nggak ada hikmahnya itu. Apa tur hikmah diciptakannya iber-iber kaper laron yang berterbangan di waktu awal malam. Apa di antara hikmah yang kamu ketahui tentang iber-iber kaper dan semisalnya? Apa? Itu sia-sia atau ada hikmahnya atau mengganggu aja itu? Terus tanda-tanda apa? Coba tolong sebutkan contoh manfaatnya. Ayo, apa hikmah adanya iber-iber kaper waron yang berterbangan di awal malam itu? Tolong sebutkan contoh pelajaran. Masuk PR pelajaran ini beri berapa? Boleh. Udah hilang. Beda ya, udah habis. Gitu ya Pak ya. Nah, ya. Makanya gitu, kalau maghrib istirahat dulu Pak ya. Istirahat dulu sholat ya. Iya. 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 Iya betul. Sholat dulu. Ya. Boleh ketika itu ya memang penuh fungsi. Tapi fungsi yang lebih besar lagi yang mungkin itu kita harus hayati jemaah. Itu adalah dalam surah Al-Qari'ah itu untuk menjelaskan, ya kan? Yauma takunul jibalu kal inil, terus apa? Batakunul apa? Apa? Sebelumnya apa? Yauma yakumun nasu. Nah itu maksudnya itu untuk menerangkan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Jadi itu untuk penjelasan dahsyatnya Al-Qari'ah, dahsyatnya hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu besok sangat dahsyat. Buktinya apa? Manusia yang berakal itu sampai karena peristiwa yang sangat dahsyat dia seperti iber-iber. Seperti kepik. Gitu.
Berarti kalau enggak karena dahsyat mana mungkin orang demikian bijaksananya, cerdasnya, punya akal kok bisa seperti itu. Oh, kal farosil mabesus seperti kepik. Itu karena apa? Berarti karena dahsyatnya al-qari'ah. Itu namanya. Berarti itu menerangkan itu. Menerangkan agar orang paham, oh iya ya. Aku punya gambaran dahsyatnya hari kiamat. Kok bisa? Karena manusia yang berakal itu karena dahsyatnya sampai hilang akalnya. Sampai dia bergerak tanpa arah. Itu tanpa arah kal farosil mabesus gitu. Gitu Pak sih. Non? Itu masih di dunia Pak itu. Belum seberapa itu kan tuh. Belum seberapa. Ya itu. Ini nggak sia-sia itu. Memang untuk mengajari manusia agar paham. Bisa paham dasarnya yaumul kiamah. Itu dia telah menciptakan itu di awal malam. Ya, keterbangan. Apakah di kemarin berkilau? Apakah hanya laut saja? Ya enggak, semua yang seperti itu dan sebangsanya. Iya, iya. Ya bisa juga, pokoknya semua yang keluar di waktu awal-awal kayak itu, yang enggak teratur itu gerakannya enggak teratur, ya enggak teratur. Oh di sini laron, di sana walang, belalang juga bisa juga. Yang biasa berterbangan di waktu awal malam itu. Apa aja situ. Serangga ini kan, serangga yang berterbaran di waktu awal malam. Farosil mabesus. Jadi malamnya penuh hikmah. Di antara hikmah yang besar di sini apa sama libas? Apa libas tadi? Satiron bisawadihi. Yang mana seandainya siang terus tidak diberikan malam sebagai libas, justru nanti gerakan manusia tidak terputus, tidak bisa istirahat malam, itu justru merusak badan. Sekalipun juga sih hanya berbagai macam hikmah-hikmah dijadikannya malam sebagai libas, ya itu. Tapi yang harus dipahami di situ itu menjadikan malam sebagai libasan itu bukan suatu perbuatan yang ringan itu. Itu suatu yang sangat besar. Sangat besar bagaimana bisa menciptakan malam. Meskipun itu kan bayangan. Walaupun bayangan itu kan untuk menciptakan bayangan juga nggak mudah. Bagaimana bisa ada malam bayangan bumi ya toh? Bayangan bumi kalau teori kan karena ya kalau ini bumi, ini matahari ya sini kan gelap toh. Ya gitu kan juga nggak mudah untuk bisa seperti ini. Itu Dia Ta'ala yang maha mampu untuk mengatur sedemikian rupa, ya kan? Sedemikian rupa. Bisa gelap. Termasuk kenapa kok bisa ada bayangan pepohonan. Kok sinar matahari tidak tembus saja, tembus pepohonan. Itu kan Dia Ta'ala yang berjanji itu menjadikan bayangan. Coba kalau Allah mengatur benda nggak ada bayangannya, kamu mau di mana berteduh?
Lah iya susah. Rumah level tingkat berapapun ya tembus kabeh terus kamu di mana istirahat? Kok nggak tembus? Dia Ta'ala yang menjadikan gitu loh ya kan? Itu nikmat dari Allah itu. Oh mata demikian kuatnya loh. Kok kok sepele men ya karo godhong kowe kok ra tembus. Itu kalau dia Ta'ala nggak mengatur mana bisa. Sepele banget ya. Sepele tenan. Godhong ra tembus itu loh. Godhong ada naungannya, ada bayangannya itu. Itu dia Ta'ala yang menjadikan itu min ayatillah jemaah. Itu harus kita hitung sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita hitung-hitung nikmat dia Ta'ala. Bukti-bukti kebesaran dia kan gitu. Jangan sampai itu anggapnya biasa. Soalnya sejak zaman biyen ya ngono. Itu berarti memang keagungan di atas sejak dulu. Sejak dulu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nggak ada yang bisa merubah, ya kan? Nggak ada yang bisa merubah dan selalu justru dibutuhkan oleh manusia. Manusia selalu berkebutuhan. Itu bukti orang di zaman kapanpun selalu berkebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu wa ja'alnal laila libasa. Bagaimana siapa yang nggak mengerti malam? Siapa yang nggak merasakan malam? Nah, semua merasakan. Berarti ini ayat, ini bukti orang tidak mungkin ada yang bisa luput, ya dong. Nggak bisa luput. Walaupun di kota yang katanya terang terus ya tetap merasakan malam, ya dong. Tetap merasakan malam. Merasakan malam. Entah berapa persen tetap merasakan malam. Dan membutuhkannya untuk istirahat, ya dong. Butuh untuk istirahat. Untuk tidur tenang. Untuk tidur tenang. Selanjutnya wa ja'alna nahara masya. Ini enggak diterangkan tafsirnya ini ya. Wa ja'alna nahara masya. Dan kami jadikan waktu siang untuk ma'asya, mencari ma'isyah. Untuk mencari kehidupan, mencari ma'isyah. Ya. Ma'asya. Masa mencari kehidupan, ma'as, tempat mencari bekal itu, mencari bekal, mencari penghasilan, mencari bekal hidup. Berikutnya wa banaina fauqakum sab'an sidada, dan kami dirikan banaina. Apa banaina? Siapa tahu fi'il jamaah banaina? Fi'il. Banaina fi'il kan? Fi'il ya. Banaina, bana ya, banau. Gitu. Banat, banata, banaina, banaita, banaituma, banaitum, banaiti, banaituma, banaitunna, banaitu, banaina. Bana yabni, bana yabni binaan, bana yabni, apa artinya? Mendirikan, membangun ya toh? Mendirikan, membangun, mendirikan, membangun. Ya, di sini dia telah berfirman apa? Wa banaina
dan kami mendirikan, membangun fauqakum di atas kalian sab'an shidada. Apa sab'an? 7 shidada, 7 yang kuat. Apa itu 7 yang kuat? As-samawati as-sab'a, langit-langit yang 7. Allah mendirikan langit-langit yang 7 fi ghayatil quwati wassolabati, fi ghayatil quwati wassolabati, pada puncaknya kekuatan, gitu. Dan ya kekuatan, nah gitu, kekokohan, kuat dan kokoh, kuat dan kokoh. 7 langit yang puncaknya kuat dan kokoh, fil ghayatis quwati wassolabati, dan tanpa tiang. Oh, tanpa tiang kan? Tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Entah dengan cara apa ya terserah Allah. Ya, mau dibilang karena gravitasi, mau dibilang karena apa, kan itu tidak ada dengan sendirinya kan. Itu ada, intinya itu kuat tanpa tiang. Itu penemuan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakannya. Banaina, kami yang membangun, mendirikan 7 langit yang puncaknya kuat dan kokoh, tanpa tiang, tapi tidak ada yang retak. Retak kamu takut ya? Bagaimana orangnya jatuh nanti? Ya, itu sama. Nggak mungkin jatuh, ada gravitasi. Gravitasi siapa yang mengatur? Seandainya karena gravitasi yang ngatur ya Allah. Bisa mudah, Dia Ta'ala mudah mengadakan, ya mudah meniadakan. Dia Ta'ala yang mengaturnya, yang mengadakannya, yang menguasainya. Itu fakta. Ya, fakta sama. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Ya. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Sirajan wahhaja. Itu wahhaja itu tafsirnya salah itu ya. Salah apa? Salah awal kurung. Awal kurungnya seharusnya apa? Sebelum wawu seharusnya. Ya kan, dalam kurung wahhaja kan gitu seharusnya. Ketemu? Atau beda bukunya sama saya? Sama nggak bukunya? Tanda kurungnya seharusnya apa? Sebelum wawu. Wawunya masuk dalam kurung wahhaja gitu. Wawunya masuk dalam kurung. Mama nasiroj sama Mama nasiroj pelita. Apa maksud pelita di situ? Asyams. Ya, asyamsa. Asiraj, asyams, matahari. Matahari. Matahari wahhaja. Apa wahhaja? Waqqada mudian, yang membakar, yang bersinar. Matahari ya gitu.
Riko, setahun matahari berapa hari kok? Setahun matahari berapa tahun? Berapa hari? Setahun Samsiah itu berapa hari? 300. Kenapa? Kenapa setahun itu 365 hari? Kok? Gimana aturannya kok? Ya karena matahari kembali ke garisnya semula selama 365 hari. Bulan ke depan matahari kemana kok? Semakin kemana garis edarnya matahari bulan ke depan? Loh kok belum tahu? Harus tahu ya. Udah berapa tahun kamu memperhatikan matahari? Udah lama loh. Kamu udah 17 tahun loh memperhatikan matahari. Bulan ke depan kemana matahari? Semakin ke arah mana garis putarnya matahari? Selatan yo. Selatan. Tengok nanti bayangan rumahnya nanti sebelah selatan semakin. Kalau kamu selama ini naruh motor di selatan rumah, besok semakin berkurang bayangannya karena matahari semakin ke selatan, gitu. Perhatiin yo. Perhatiin. Itu matahari sengaja dibuat demikian oleh Dia Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berbagai fungsi. Termasuk fungsi yang kita rasakan untuk menciptakan musim. Ya kan? Untuk menciptakan musim. Ya. Jadi kita ramu dulu ya. Jauh mata. Ya. Kita cukupkan, kita langsung jamaah atau jin jamaah komat. Kita baru pulang ya. Berarti sampai ayat belum selesai ya, nggak apa-apa ya. Diingat-ingat ya, insyaallah pekan depan lagi. Ya kita cukupkan ikhwan yang berbahagia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.